Ceramah Isra Miraj, Ustadz Jamaluddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأخير على ما غير ما أنزلته عليه أو ريب أو شك أو سهو أو سوء إلحاد أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسل أو كسرعة أو غزل أو زغي لسان أو وقف بغير وقوف أو إدغام بغير مدغم تعالى وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala kulli ni'amillah, kama an'amana bi ni'matid dini wa hiya afdalul hidayah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa mawalah ila yaumil qiyamah. Wa jamilni ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram bil fasahati wal balaghati wal bara'ati wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli biriqati ra'fati rahmatin summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu baik. Wa qala an-nabiyyu dari pencet keluar. Ketawanya lelet gitu. Pasti pakainya trik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ankara al-isra'a wa huwa munafiqun. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana wa hassil maqasidana. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun yang lebih kami muliakan, khususnya para kiai, para kesepuhan, para asatidz, para tokoh masyarakat yang tidak bisa disebutkan satu persatu, mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kami hormati Direktur LPPAI Bapak Haji Surya D. Syam, LC MSHI beserta Sekretaris LPPAI Ustadz Nur Rahman SK SHI MPD. Juga yang kami hormati Ketua Tim Tarbiyah Islamiyah Ustadz Safiuddin SAG, Kepala SMK Informatika Kota Serang Ibu Idoh Raudatul Jannah MPD yang juga kami muliakan. Kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Bapak Muhammad Taufik Hidayatullah SSI, dan juga yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Danang Usmanto Eskom,
Yang kami hormati Kepala Tata Usaha Bapak Dede Muri Maulana Mkom. Masih ada, tenang aja. Santai aja guys. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Ketua Panitia PHBI Isra Mi'raj Ibu ya grogi Ibu Iko Ika ini Ika oh ini Ibu Ika ini apa Tarlika SAG Bapak dan Ibu Dewan Guru SMK Informatika Kota Serang serta teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Kami ucapkan selamat datang. Oh, ada ini yang bahasa kamu sana. Kami ucapkan selamat datang dan semoga kita semua mendapat hikmah dengan memperingati hari besar Islam Isra wal Mi'raj. Saya cuma membaca doa. Dan juga para dewan guru yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, Bu Bapak dan juga para siswa-siswi SMK Informatika yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalam kesempatan siang menjelang sore ini kita semua masih diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus nikmat panjang umur, sehat jasmani dan rohani kita. Alhamdulillah dalam kesempatan ini, dalam kesehatan ini kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia, dikumpulkan orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan kumpul kita mendatangkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasul Habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, sore hari ini dalam peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah, dengan memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tingkatkan sholat sebagai kebutuhan hidup yang istiqomah. Serang 17 Februari 2023. Ini tema kita sore hari ini yang akan kita bahas. Yang terpenting adalah tingkatkan sholat sebagai kebutuhan hidup yang istiqomah. Dari temanya sudah kelihatan, kita tingkatkan sholat, berarti sholatnya belum meningkat, masih males-malesan. Makanya di tema juga suruh tingkatkan ini ya. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum kita berbicara lebih lanjut, kita harus tahu dulu ya, apa itu Isra Mi'raj. Namun sebelumnya mohon maaf akhir dan mukarram Bapak Ustadz ya, Ustadz Farhan Al-Batawi Ampura. Beliau adalah sebagai wasilah atau perantara hadirnya saya di SMK Informatika ini. Alhamdulillah tadi saya masuk sebelah sana, yang satunya ke sana. Ujung-ujung gak ada orang, sepi. Nanya Mas Satpam, mana yang ada cari Isra sebelahnya Pak? Salah masuk tadi ke sana. Alhamdulillah ya. Ternyata tempatnya di sini, naik 3 lantai, ngotrok sikil dan sudah belum mangan banyak please. Hari siswa-siswi mah guru-guru udah biasa naik 3 lantai lah, saya belum biasa. Paling malam juga naik gak seberapa tingginya, sampai ngotrok kakinya bu guru. Belum makan soalnya. Hai model
Ngomong kode-kode, jangan bikin malu saya gitu. Jangan bilang kode-kode. Ya. Santai aja ya guys ya. Yang penting masuk kita dapat hikmah walaupun sedikit ada manfaat. Jadi sebelum lanjut berbicara, sebagaimana pepatah Amerika mengatakan, ini siswanya gimana ini Ustaz? Waduh, enak gitu, terlalu berani makanya. Baru kali ini saya diketawain nih di sini. Insya Allah. Tapi insya Allah ya cepat akrab. Makanya agar lebih akrab lagi, pepatah Amerika mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Saya akan bilang kenal lagi. Tak kenal maka tak sayang maka tak kenal. Ulak balik berikut. Jadi tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, walaupun tadi MC ya, teteh-teteh yang saya hormati, Ampura belum dihormati ya. Berarti di acara MC saya hormati. Tadi sudah dijelaskan, sudah dikasih tahu namanya Ustadz Jamaluddin atau biasa dipanggil UJ. Ya, pengganti UJ yang almarhum. Ya. Sama gantengnya, cuma beda tinggi doang. Tapi insya Allah ya mudah-mudahan saya panjang umur. Biasa dipanggil UJ. Di situ ada gelarnya SAG. Tadi di bapak sebelah saya nanya kuliah di mana? Kuliahnya bareng nggak sama Ustadz Farhan. Untung saya nggak jawab, langsung disuruh berdiri di sini, suruh nemenin yang juara-juara itu. Saya mau jawab bingung. Kalau bapak guru, ibu guru semuanya SAG, SSPM itu asli sarjana agama. Kalau saya SAG itu sarjana alam goib. Makanya saya jawab Pak. Karena saya memurni sekolah itu kelas 5 SD berhenti, masuk ke PBR, produk Balai Rombeng, pondok pesantren ya. Tapi insya Allah untuk urusan ya ke kayak kuliah segala macam insya Allah, makanya saya digelari SAG, sarjana alam goib. Bukan cuma dunia, alam goib saya tahu. Ya yang ngurusin jenazah orang mati siapa? Bukan para ustadz. Itu alam goib, alam kubur bisa nyampe ke sana. Tempat saya di Legok, ya tahu Legok ya, dekat dari sini lah, 5 menit dari sini di Legok. Yang ada showroom sebelah kanan, sebelah kiri, setelah jembatan ada Pecak Bandeng. Ya, di situ ada rumah yang gede. Ya, itu garasinya doang muat mobil 6. Itu rumah Cina, sebelahnya rumah saya, di belakangnya nyelempet, maksudnya saya di belakangnya nyelempet. Itu Ustaz Farhan yang sudah tahu tuh, di depannya luar biasa. Jangan terimu aja dong. Talai ngaturi Ustaz PA ya. Ketemu sama siswa-siswi PA, jadi kita sama-sama PA ya, PA berjamaah ya. Insya Allah tadi saya bahagia setelah melihat pelaksanaan acara sebelumnya. Ada lomba ya Pak, lomba apa tadi, ceramah Islami, lomba sholawat, sampai tadi diakhiri dengan doa khatmil Quran, diadakan istighosah. Subhanallah ya, ini acara bukan sembarangan acara. Istighosah, apa artinya istighosah? Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
kita lagi belajar, kita lagi menuntut ilmu, kita lagi cari ilmu dunia, ilmu akhirat, memohon kepada Allah, mudah-mudahan ya Allah bukakanlah pikiran kami, bukakanlah hati kami untuk belajar, biar dipermudahkan, cepat paham, dapat ilmu yang manfaat. Amin ya Rabbal. Namanya masuk akal, belajar, nuntut ilmu, minta sama Allah, ya Allah buka hati. Enggak cekatan. Buka hati, buka untuk membaca namanya masuk akal, belajar untuk ilmu, mohon kepada Allah, minta dibukakan hati untuk membaca Al-Quran. Kita belajar enggak, sekolah enggak, ngaji enggak, memohon sama Allah, ya Allah buka hati ini, buka hati ini untuk membaca Al-Quran. Gak bakal bisa sampai di kiamat. Mau gak belajar sih. Meresekan. Ya langsung aja lah ya Pak. Jadi kenapa Kanjeng Rasul diisrokan dan dimi'rajkan? Seperti sama halnya seperti kita. Kalau kita lagi galau, lagi gundah gulana, resah pikiran kita, jalan yang tepat, jalan yang baik adalah refreshing. Tapi refreshingnya ke tempat yang baik. Halo? Halo? Yang belakang kedengeran? Normal. Jadi Kanjeng Rasul kenapa diisrokan? Itu adalah kalau bahasa sekarangnya di refreshing. Jalan-jalan, healing-healing, OTW. Ya. Apa sebabnya? Likulli syai'in sababun wa ja'alallahu likulli syai'in sababa. Allah menjadikan sesuatu pasti ada sebabnya. Kanjeng Rasul diisrokan dan dimi'rajkan itu ada sebabnya. Apa sebabnya? Pada saat itu disebutnya Amul Hazni atau Amul Huzni, tahun kesedihan, tahun kesusahan, di mana Kanjeng Rasul pada saat itu ditinggalkan oleh istri tercintanya, my husband, my love. Salah berarti ya. My husband itu apa? Suami. Ya tinggal balik doang gitu. Sama-sama udah gede. Murah Bu Guru ya. Kalau saya mah lihat tulisan istri saya itu my husband tuh berarti sama saya suami ya. Ya, tolong dibetulin aja lah. Namanya juga SAG. Jadi Rasulullah ditinggalkan wafat, ditinggal mati oleh istri tercinta Khadijah. Yang mana Sayyidatina Khadijah itu adalah cantiknya luar biasa, solehah luar biasa, seluruh harta bendanya habis untuk perjuangan Islam. Ustaz, kira-kira kalau kita punya istri yang solehah, sedih enggak Pak Ustaz? Pak, sedih enggak Pak? Punya istri solehah cantik meninggal, sedih enggak Pak? Jawab gak Pak, jangan diam saja, biar jangan ada dusta di antara kita. Jawab aja Pak. Ustadz Farhan sedih ya? Sedih, jelas sedih. Karena untuk cari istri solehah itu Masya Allah seperti mencari jarum di kumpulan jerami. Yang cantik banyak. Kalau di informatika tidak ada, kita cari di mall banyak.
Dilegok juga banyak yang cantik, tapi mencari yang solehah itu sangat sulit. Pantes Kanjeng Rasul sedih, sedih. Tapi kalau misalkan kita punya istri cerewet, tukang marah, sama suami kayak musuh bebuyutan, mati meninggal istrinya, senang apa sudah Pak Ustaz? Jawab Pak Ustaz, jangan diam aja, jawab. Ngomong baru-baru kayak tahu aja. Diam aja, ini untuk Pak Ustaz nih. Kayak berani aja. Ya Allah, punya istri cerewetnya bukan main, masya Allah. Sama suami kayak musuh bebuyutan. Asal tahu aja Bu, suami kalau makin dimarahi makin goblok Bu. Iya bener. Suami kalau sering-sering dimarahin makin goblok, nggak jalan otaknya. Ya Allah, kadang masih jauh juga masuk udah di tuding apa Indonesia tuding, jadi tunjuk kan. Jadi orang tuh yang bener. Masa sih ngojek dari pagi sampai sore kayak begini gak dapat. Iya Jenong, untuk gak ngojeknya banyak, ada aja 50 mah. Kakang bukan ngojek tuh, gue ngitung itu kamu ngojek. Jadi gak dapat. Coba kalau istrinya setia, masya Allah, di Legok ada suami istri setia amat ya. Habibah saudara saya, guru. Saudara saya, itu bukan orang itu, saudara saya. Bukan orang lain maksudnya, saudara saya. Suaminya kakak saya. Kakak apa ya namanya ya? Woi, luar biasa. Ya, di Legok ada suami istrinya setia, masya Allah, sampai Pak Ustaz, istrinya apa suaminya ngojek aja diikutin, kemana aja dia ngikut banyak motornya, sampai sore bawain istrinya doang. Allah saking setianya, Allah karim. Ada ya yang kayak begitu? Ada, jelas di Legok ada. Ya, insya Allah. Yang kedua Rasulullah sedih ditinggal oleh pamannya. Siapa nama pamannya? Rasulullah. Abdullah. Hei, coba ngomong Abdullah kenceng-kenceng, salah bisa dilihat. Guru agamanya mana? Pak Ustaz kan? Allah karim. Ustaz, itu bukan salah Pak Ustaznya, ada lagi dijelasin ribut aja. Ya. Coba saya tanya, anaknya Raffi Ahmad siapa? Rafathar. Pamannya Nabi Muhammad gak tahu. Masya Allah. Rahatil terus sampai asar nyanyi. Ya, insya Allah. Dari situ Abdullah, Aminah, Abdul Muttalib, Abu Thalib, berarti pamannya Abu Thalib. Yang Rasul ditinggal mati oleh pamannya Abu Thalib. Siapa dia? Orang yang mendukung sepenuhnya dalam perjuangan Rasulullah. Siapa yang berani menyakiti Rasulullah? Abu Thalib lah lawannya. Meninggal sedih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disebutnya Amul Husni.
diisrokanlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik ke langit awal, kedua, ketiga, sampai ke Sidratil Muntaha, Rafrafil Ahdar, Mustawan, sampai notok ke Arsy. Itu perjalanan yang sangat jauh, menempuh waktu yang sangat singkat. Menurut akal nggak mungkin, nggak masuk akal. Bukan nggak masuk akal, akal kita terlalu kecil untuk menerima peristiwa yang sangat agung seperti Isra Mi'raj. Makanya kalau Isra Mi'raj kita terima dengan akal, nggak masuk akal. Menurut kebiasaan nggak bisa. Tapi kalau menurut iman, apa yang tidak bisa kalau Allah sudah berkehendak? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Surat ayat 8. Iya, tahu. Ya Allah. Nih contoh. Kita lihat nih siswa-siswi nih. Kalau kita lihat anak-anak siswa-siswi, pasti dalam pemikiran kita, dalam akal kita, adanya siswa-siswi, adanya anak-anak ini pasti ada bapak dan ibu. Benar gak? Benar. Itu menurut akal. Menurut akal. Bapak dan ibu sebab, anak akibat. Itu namanya sebab dan musabab. Tapi kalau iman yang berkata enggak harus begitu. Kalau iman yang berkata enggak harus begitu. Nabi Adam tidak ada bapak, tidak ada ibu. Allah mau jadikan Nabi Adam. Jawab gajah menang bang. Abah kayak Ustaz kesurupan bahasa. Nabi Adam gak ada bapak, gak ada ibu. Allah mau jadi Nabi Adam. Nabi Isa bapak gak ada, ibunya ada, Siti Maryam. Allah kehendak, Allah pengen jadi Nabi Isa. Siti Maryam itu wanita suci yang belum pernah tersentuh oleh laki manapun. Wanita suci. Allah kehendak, Allah pengen. Malaikat Jibril tiupkan ruh Nabi Isa ya, melalui apa namanya? Serubung tangan ya Pak. Lengan baju. Ya, lengan baju Siti Maryam. Hamil, lahirlah Siti Isa. Siti Nabi Isa. Ini mengates ruang masih normal enggak coba? Ternyata masih ada yang protes, berarti normal. Ya. Itu Siti Maryam, wanita yang suci. Cuma banyak zaman-zaman sekarang juga Pak Ustadz yang nggak mau kalah dengan Siti Maryam. Nggak ada bapaknya, pada punya anak. Itu mah di sana. Nah, jauh. Nggak ada di sini Pak, insya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semua. Amin ya Rabbal. Hati-hati ya. Para siswi di zaman sekarang ya, Masya Allah, apalagi zaman trendingnya elektronik, Masya Allah ya, kita harus berhati-hati, jangan mudah terpercaya dengan omongan laki-laki. Anjay. Ya Allah, sekarang kan udah musim anak-anak alay, mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Hah? Gak ada satu, banyak musim. Karena apa? Dampak daripada canggihnya alat-alat elektronik, khususnya HP. Makanya kita harus bisa menggunakan HP dengan sebaik-baik mungkin. Diawasi Bapak Guru, Ibu Guru, jangan sampai anak-anak didik kita ya salah menggunakan daripada HP tersebut ya. Mau tidak mau sudah hukum alam pasti.
Kalau orang gede mending anak kecil. Masya Allah ya. Anak kita males ngaji lantaran akalnya, otaknya sudah kecuci sama permainan-permainan yang ada di HP. Makanya anak kita sekarang lebih rajin baca WA daripada baca Quran, lebih rajin buka HP daripada buka Al-Quran. Ya Allah. Apalagi kalau kita sudah ketemu ustadz yang namanya Mbah Google, aduh, nanya apa saja pasti dijawab Mbah Google tersebut. Makanya waduh, korban sekarang sampai kepada alay Pak Ustadz. Musim anak alay. Ya Allah, Allah, gue benci sama Allah, benci bingit. Insya Allah. Alay itu nanti kebawa dalam kuburan. Dikubur masih alay anak zaman sekarang. Didatangin malaikat munkar nakir. Kata malaikat munkar nakir, "Marabbuka?" Kamu nanya. Kamu ditanya-tanya. Kata malaikat munkar nakir, jangan macam-macam, ini kuburan bukan informatika. Mandra buka. Kasih tahu nggak ya? Sampai di kuburan alay. Masya Allah. Hindari semua itu. Udah mereka termasuk orang-orang yang berilmu agama. Harapan kita ini harapan bangsa, anak-anak kita harapan bangsa, siswa-siswi harapan bangsa yang untuk meneruskan perjuangan-perjuangan Islam. Negara kita Indonesia yang tercinta, NKRI harga mati. Ini negara kita bukan cuma butuh orang pinter, tapi juga butuh orang benar. Makanya alhamdulillah di informatika ini sedikit cerita sama Pak Haji siapa tadi? Di Sofiuddin. Alhamdulillah ya. Tadi ngobrol-ngobrol di sini kegiatannya keagamannya luar biasa. Mudah-mudahan ya, Masya Allah, kita keluar dari sini membawa nama baik sekolah, membanggakan nama sekolah. Jadi sekolah keluar negeri, kuliah luar negeri, asalnya dari informatika, hebat luar biasa, berhasil ya dalam lomba MTQ juara internasional, lomba 1 juz 30 dari informatika. Amin. Ya Allah. Lanjut. Saya dikasih waktu sampai jam 3 lewat berapa tadi Ustaz? Dan 30. Dan setengah 4 arahnya buat mah. Wih, sampai maghrib. Nyumbang pira di kono. Sampai maghrib. Itu mau urusannya panitia, kita semenang baik kan. Jamaah mau semenang baik. Ini mau urusan panitia, tenang aja. Pokoknya panitia yang bertanggung jawab dalam acara ini. Insyaallah. Ya. Langsung Kanjeng Rasul diisrakan dan dimi'rajkan, naik ke langit kaping awal, kedua, ketiga, keempat sampai langit ketujuh. Sidratil Muntaha, Rafraf Mustawan sampai ke Arsy. Apa hasilnya? Ya. Kanjeng Rasul pulang membawa oleh-oleh. Sebenarnya harusnya ceritanya secara detail, tapi karena memang waktunya ya terbatas, jadi hikmahnya saja sesuai dengan tema kita meningkatkan sholat. Jadi hasil Rasulullah Isra Mi'raj itu adalah sholat. Berapa waktu? 5 waktu, asalnya 50 waktu. 50 waktu. Rasulullah orang hebat. Pertama dikasih sholat 50 waktu. Beliau tidak banyak protes, nggak banyak protes. Walaupun beliau tahu pasti umatku nggak bakal ada yang kuat, tapi Allah menyiapkan sahabat-sahabat para anbiya yang lain. Pertama bertemu dengan Nabi Adam, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Muhammad bawa apa? Bawa sholat berapa? 50 waktu. Allah karim. Balik lagi, jangan 50.
Yakin siswa-siswi informatika SMK gak bakal kuat. Balik lagi aja. Balik lagi Kanjeng Rasul. Bulak-balik 9 kali. Jadi Kanjeng Rasul itu sistem, kalau bahasa sekarangnya nganyang atau nawar ya. Nawar sama Allah. Makanya pantas ya ke umatnya juga, khususnya ibu-ibu suka nawar. Kalau belanja tuh Masya Allah baik. Nawarnya Bu Guru ya, Allah karim, belinya setengah kilo jeruk. Oh, apa dipencet? Semuanya dipencet-pencet. Cari yang matang, beli dah setengah kilo. Kata pedagangnya, Bu, beli enggak? Dia beli, mang nyarilah yang bagus. Semuanya pada dipencet. Yang lebih hebat, jamaah saya ibu-ibu mau ngelihat orang sakit. Kan serombongan sejamaah ada 20 orang. Beli 2 kilo Bu Guru. Semuanya ngicip 1 ewan. Ya Allah, stres pedagang. Beli 2 kilo, total habis 4,5 kilo. Buat incipnya itu 2,5. Ya Allah, itu makanya Kanjeng Rasul berkat perjuangan Nabi Muhammad SAW, sholat yang tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu. Itulah yang hebatnya Nabi Muhammad, perjuangan demi kita umatnya, Makanya pantas ulama-ulama dulu saking cintanya sama Kanjeng Rasul, saking cintanya sama Nabi Muhammad, orang cinta itu yunsi wa yu'ni, ya, membutakan, membuat lupa, yang takut jadi berani, yang gak punya jadi punya, itu dengan karena cinta sebabnya. Makanya ulama dulu, contohnya Imam Busyairi, ya, Imam Syekh Al-Barjanji, Syekh Busyairi, Al-Burda, sampai menghiaskan kecintaan itu dengan sebuah syair, sebuah lagu. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Itu kecintaan kita pun bisa, ya, bisa. Saking cintanya, ungkapkanlah kecintaan kita, biar kita enggak resah, biar kita enggak galau. Ungkapkankah rasa cinta kita terhadap Rasulullah melalui lewat lagu. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Siapa yang ditunggu? Nabi Muhammad. Siapa yang kita rindu? Nabi Muhammad. Jangan Aisyah yang ada di informatika, Nabi Muhammad yang kita rindukan, Nabi Muhammad yang kita tunggu. Tunggu apa? Syafaatnya. Apa yang dirindukan? Kecintaan Nabi Muhammad SAW terhadap kita. Akhirnya sholat 5 waktu dibawa oleh Nabi Muhammad. Makanya kata sholat itu menjadi perintah yang istimewa. Dari semua perintah Allah yang teristimewa adalah sholat. Kenapa? Perintah haji, perintah puasa, perintah zakat melalui malaikat Jibril turunnya. Tapi untuk sholat Kanjeng Rasul yang diundang langsung sampai tembus ke arsy bertemu dengan Allah. Sholat istimewa. Makanya Rasulullah pernah berkata, awalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-sholatu. Idza kubilat sairul a'mal wa idza ruddat sairul a'mal. Salat adalah amal yang pertama akan dihisab yaumil kiamah nanti. Apabila salatnya diterima oleh Allah, maka diterimalah amal-amal kita yang lainnya. Tapi kalau salatnya ditolak, amal-amal kita yang lain pun akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min. Makanya yuk anak-anak yang tercinta, siswa-siswi ya, SMK Informatika, mari kita tingkatkan sholat kita, jangan diremehkan sholat kita, ya, karena sholat perintah yang istimewa. Kata Syekhina Batoib ngomong begini, sholat itu kalau kita melaksanakan sholat nih, ayo, halo, weh dajak serius maka melompong baik. Sholat itu kata Batoib, kalau kita melaksanakan sholat kita dapat nilai 1, tulis di buku, seret angka 1. Kita gotong royong dapat 0, tempelkan ke angka 1 berapa? 10.
Kita sodako 0, tempelkan lagi berapa? 100. Semakin banyak 0, semakin besar nilai angka 1 yang kita miliki. Tapi kalau sholatnya nggak dilaksanakan, angka 1 yang nggak dapat kita. Tapi zakat, haji, puasa, gotong royong jalan 0 0 0 0 10 meter 0 kali 10 meter 0, totalnya berapa jumlahnya? 0, nggak ada hasilnya Bu Guru. Makanya sholat ini yang harus kita jaga, angka 1 yang harus kita jaga. Untuk apa? Untuk melindungi, menyelamatkan amal-amal kita yang lain. Paham? Paham? Oleh karena itu jangan sampai ditinggalkan ya. Jangan sampai disepelekan, apalagi ditinggalkan. Ya, generasi-generasi muda ini tadi suaranya enak tuh, siapa yang ngaji itu masya Allah selawatannya ya. Yang laki-laki juga jangan mau kalah. Tunjukkan kehebatan kita, suara kita yang hebat ini, untuk nanti terjun ke masyarakat. Kita adalah pengganti orang-orang tua kita. Insya Allah ya. Nanti kalau anak muda kan enak suaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum asar, ini lagi contoh. Kalau anak muda begitu, coba kalau orang tua masya Allah, udah suaranya ya, napasnya juga udah berkurang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ada takbiran pun ya. Insyaallah. Coba kita yang muda. Kita yang muda yang harus ada di depan, tapi bukan cuma muda, harus berilmu. Harus berilmu. Oleh karena itu mudah-mudahan kita menjadi kebanggaan ya, kebanggaan keluarga kita, kebanggaan masyarakat kita, kebanggaan sekolah kita, kebanggaan bangsa kita, lebih-lebih kebanggaan untuk agama kita, yaitu agama Islam. Mudah-mudahan peringatan Isra Mi'raj ini ya, yang terjadi sekarang, dilaksanakan sekarang, untuk tahun depan lebih meriah lagi, lebih hebat lagi, lebih semangat lagi. Mudah-mudahan ya. Masih tangi Pak Ustaz? Tangi ya? Oh iya. Nah, oleh karena itu awas. Kira 2:30, nyata yang jalan itu 3:30. Untuk sholat ini jangan diremehkan. Karena di Al-Quran sudah dijelaskan, fawailul lil musallin. Neraka jahanam itu untuk orang-orang yang sholat. Loh, kok yang sholat masuk neraka? Siapa dia? Apakah yang sholatnya bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang di dalam sholatnya lalai, orang yang di dalam sholatnya selalu menunda-nunda, menyepelekan waktu ya, menyepelekan waktu. Lah dohor mah panjang nih waktunya, nanti ada jam 1 juga bisa, 1:30 juga bisa. Itu namanya sahun, ang sholatihim sahun. Oi pojok, ribut banget si pojok tuh mah. Lah aku tiap mah ya. Oh dengerin dulu biar sholatnya meningkat. Nanti sabar, tenang, ada masanya, ada waktunya. Ya tenang, sabar. Ya. Ang sholatim sahun. Dalam sholatnya masya Allah menyepelekan. Hati-hati, itu tempatnya neraka jahanam. Kata perempuannya, tanggunglah lagi beberes, sholat asarnya udah kagok. Nanti aja sholat asarnya bekas nyapu beberes, ngubah piring, nyuci piring, nyuci pendil, 5:30. Matahari udah surup, waktu maghrib bentar lagi datang. Baru kita usolli fardhu asri, arba rakaatin mustaqbil berarti adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar di masjid, Allahu akbar, Allahu akbar. Adzan maghrib. Berarti salat kita itu asar di waktu maghrib. Itu yang dimaksud ang sholatihim sahun. Bukan yang meninggalkan sholat, apalagi yang meninggalkan sholat.
Yang sholat aja menyepelekan waktunya, dia anggap sahur. Fawailul lil musallin. Hati-hati saudara-saudaraku yang beriman. Insya Allah sholat secara berjamaah, ya kaum laki-laki khususnya. Kenapa berjamaah? Karena jamaah adalah suatu gambaran untuk kekompakan kita. Di masyarakat saja kalau jamaahnya masih kental, masih ramai, itu di kampung itu berarti masih kompak. Tapi kalau di jamaahnya sudah lelet, sudah sepi, Masya Allah, itu kampungnya perlu dipertanyakan. Di sini ada sholat jamaah Pak Ustadz ya? Ya, benten ya, benten. Alhamdulillah. Untuk apa bekal nanti kita di masyarakat, jangan tinggal jamaah. Karena sholat jamaah itu kata Rasulullah, al jama'atu rahmatun, berjamaah itu mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wal furqatu adabun, berpisah, bercerai-berai adalah merupakan suatu adab dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita belajar yang rajin, ya, banggakan sekolah kita, banggakan orang tua kita, banggakan keluarga kita. Masya Allah, orang tua kita ya, para siswa, para siswi, orang tua kita itu nggak mikirin apa, mau dia kepanasan, mau dia kehujanan, mencari nafkah, mencari rezeki untuk kita. Yang penting kita bisa belajar, yang penting kita sekolahnya lancar. Oleh karena itu kita jangan kecewakan orang tua kita. Kita nggak tahu derita orang tua kita di lapangan sana. Orang tua kita kehujanan, orang tua kita kepanasan, mencari rezeki. Yang penting anakku bisa belajar, yang penting anakku bisa belajar menuntut ilmu. Jangan kecewakan orang tua kita. Masya Allah, orang tua kita itu harapannya satu, anaknya kalau laki-laki jadi anak yang soleh, jadi anak yang soleha, nggak ngarepin apa-apa. Justru orang tua itu bahagia kalau anaknya bahagia. Orang tua lebih menderita kalau anaknya susah. Halo? Paham? Jangan kecewakan orang tua kita, jangan kecewakan guru kita. Jadilah murid yang dibanggakan oleh orang tua, oleh gurunya. Masya Allah. Dimanapun ada nilai terbaik, nilai terhebat. Dari mana dia? SMK Informatika. Sekolah bangga, orang tua bahagia. Jangan sampai kita kecewakan orang tua. Kita nggak tahu orang tua kita kayak apa, usahanya, cari rezekinya, cari duitnya. Untuk kita yang penting kita bahagia, bisa belajar. Ya, paham? 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 Apa aja? Banggakan. Banggakan siapa? Banggakan siapa? Orang tua. Banggakan siapa lagi? Guru. Jaga nama baik sekolah kita. Jangan coreng nama baik sekolah kita. Junjung tinggi. Karena walaupun bagaimana, kita bisa tahu, kita bisa mengetahui sesuatu karena adanya guru. Jangan sampai kita menyepelekan guru. Awas. Di situ ada sohbatil ustad. Guru menjadi teman, tapi bukan untuk teman bermain. Syarat untuk diterimanya ilmu itu wasohbatul ustad. Ustad dijadikan teman untuk apa? Untuk belajar, bukan tempat bermain. Ustad yang bola yuk. Waduh, gawat itu. Jangan sepelekan. Ya. Abghadu, kata ulama, abghadu ala tullabi, aku sangat benci, sangat marah sama orang yang lagi cari ilmu, sama murid alladzi la yukrimu ustadahu, yang tidak pernah memuliakan gurunya. Bahkan hati kita bisa terbuka karena kita itu tawadhu, menghormati guru kita. Hormati guru kita. Siapa ingin ke surga? Kan itu lagunya gitu Ustaz.
Ya Allah, kita bisa tahu yang namanya 1 tambah 1 2 guru. 1 tambah 1 berapa? 2, itu dapat guru. Tapi kata si siapa? Di Boy itu mah 1 tambah 1 7. Ya, bukan 2, karena tidak ada hatiku untuk menduakanmu. Pacar Boy, ya, Insya Allah 1 tambah 1 7. Karena tujuanku untuk menyayangimu, bukan menduakanmu. Anjay. Insya Allah. Luar biasa. Ya. Awas, hati-hati para siswi. Sekali lagi kita harus benar-benar harus bisa menggunakan alat elektronik, terutama HP kita. Itu berbahaya kalau tidak disaring-saring. Di situ nanya apa saja bisa, di situ pengen lihat apa saja bisa. Gunakanlah al-alatu la tunatu. Ini tizat akhadat fa'ilam tuhsad. Ya, hudifat ilal mazbalah. Alat itu mau tidak mau harus kita terima. Kenapa? Karena hidup, ya, hidup itu tidak, kalau tidak ada seni tidak indah. Kalau hidup tidak ada ilmu tidak terarah. Kalau hidup tanpa iman, ya kita bisa acak-acakan. Makanya kita harus bisa menggunakan alat tersebut. Jangan sampai Masya Allah ya, sekarang main TikTokan, gak ada malunya sekarang Pak Ustaz. Ya Allah, mending masih muda-muda kayak begini mah masih cakep, masih cantik. Udah tua 60 ke atas di TikTokan. Allahu Akbar. Mandi lumpur segala macam. Maaf, kalau model-model begini didangdanin masih luar biasa. 60 tahun jadi dandanin. Lah kayak pok asem dilabur. Sekarang Masya Allah ya, serba apa-apa kita digampangkan, kita dibikin malas, kita dibuai oleh keadaan. Pengen makan susu apa, malas masak, ngetik GoFood. Masya Allah. Gak ada sekarang yang namanya orang miskin. Pengen ke pasar, gokar. Datang keluar dari rumah naik mobil, kan tangannya hebat. Ustaz Jamal punya mobil, kalian gokar. Pengen belanja nggak usah ke pasar Raung, nggak usah ke Royal, sambil tidur kita pilih-pilih melalui Shopee. Kadang istri saya tuh pesen Shopee kan, ya Allah, pas istri saya lagi nungguin anak sekolah, paket datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, paket. Paket. Apa itu ya Pak? Paket Pak. Foundation. Ya Allah, maskara. Pas saya ambil, katanya jangan diambil dulu Pak, ini COD. COD itu apa Pak? Ya belum bayar. Lah, berarti saya bayar. Bayar saya 250.000. Ya Allah, kan hebat ya. Dan apa? Minta zaman sekarang apa? Ininya di blosfot. Yang sini biru-biru, merah-merah. Ya, alisnya di aspal. Allah. Bibirnya dimerah-merahin. Kadang saya mah bingung kalau pakai lipstick tuh. Kenapa sih Bu kalau habis pakai lipstick tuh? Padahal mah diciumin juga pakai itu. Maksudnya apa itu ya? Saya nggak ngerti. Kalau lihat istri saya itu begitu. Kalau pakai lipstick tuh di kaca itu maksudnya apa? Saya juga ngerti sampai sekarang. Hah? Ditanya. Takut. Hai maaf. Ya. Gak ada ceritanya. Karena apa? Seorang laki-laki kalau takut sama istri, aduh turun derajat itu. Makanya saya maaf,
sedikit pun nggak takut sama istri Pak Ustaz. Maaf, cuma istri saya lebih berani daripada saya. Ya Allah, bibirnya dimerah-merahin, kadang giginya dipager. Ya Allah, merah, biru, abang, hijau, itunya muka apa perumahan? Ya Allah, segala macam ada di situ. Sekarang kita dikuai, dibikin males, dibikin sumeh segala-galanya. Ya, Masya Allah. 5 menit lagi. Orang jatuh baik. Ya, doakan insya Allah nanti habis asar juga saya ada langsung acara. Ustaz ya mohon doa, nanti malam juga saya ke Ciruas acara Isra sama di tempat Haji Bah. Hah? Mana Ciruas? Ciruas ya? Hah? BCP orang mana wajar lo kerungu. Sabar guys, aja emosi, tenang, kita kan besti. Ya Allah, ya di malam saya ke Ciruas, doakan malam minggu saya ke Kelapa II, minggu paginya saya ke Gunung Sari. Kemarin juga malam Kamis saya dari Tangerang, malam Jumat kemarin dari Purwakarta, alhamdulillah berkah Isra Mi'raj ya. Malam Kamis kemarin saya dibawain parcel, malam Jumat juga dibawain pisang sama jeruk. Ya nggak tahu sekarang mah dapat apa enggak ini. Orang pada nggak buru-buru. Lagi ngomong, lagi cerita ini mah, lagi cerita doang, cerita Pak Ustaz. Kemarin tuh begitu. Oh ya, orang murid orang guru, mode banget. Kita tahu parcel dibungkus sini mah. Kayaknya yang 2 disimpan di ini kayak. Ada Masya Allah, hati-hati. Kita jangan terbawa ini. Pokoknya yang wajar-wajar saja. Kalau kita punya HP yang wajar-wajar saja. Beda orang dulu mah. Orang dulu Masya Allah kalau mau foto itu berguru, diberes-beresin, dicantik-cantikin. Ya Allah, yang miring dilempengin. Sekarang mah sengaja. Ya Allah, gaya bebas. Oplak pada situ. Oh, Masya Allah. Semuanya, jadi gak ada yang disimpan. Amal kita gak ada yang bisa disembunyikan saat ini. Zaman sekarang apapun kegiatan kita, gak ada yang ini yang bisa diumpatkan. Semuanya dikasih tahu melalui status. Iya, astagfirullah, bener itu anaknya. Masya Allah, malam-malam bunyi WA, kring. Pas dibuka, yang tahajud dulu biar tambah ganteng. Tiap Kamis sore kata malam Jumat tuh pasti Bu Guru, jangan lupa baca Al-Kahfi. WA doang dia mah nggak bakal baca, pencitraan supaya kita tuh terlihat soleh, terlihat solehah. Masya Allah, salat Jumat dulu biar tambah ganteng. Gak bisa disembunyikan. Oh, mau kondangan baris, ya, foto jepret, OTW kondangan dulu guys. Sampai di tempat hajat foto lagi, jepret, dong. Kita panen dulu. Masya Allah, mana amal kita nanti di yaumil qiyamah. Awas para jamaah, santriwan, santriwati, siswa, siswi, hati-hati di yaumil qiyamah nanti kita semua akan bertanya kepada Allah. Ya Allah, mana amal saya? Mana sholat duha saya? Mana tahajud saya? Mana baca Al-Kahfi saya? Mana sedekah saya? Semuanya hilang.
Kenapa? Karena Allah. Kata Allah, kamu lagi di dunia salat duha untuk siapa? Biar di sayang sama pacar saya ya Allah. Orang gila-gila, jangan geleng-geleng, itu semua pekerjaanmu. Ya, insya Allah. Oleh karena itu kita harapan semua guru-guru, mudah-mudahan kita semua menjadi anak yang berhasil, menjadi anak yang sukses, menjadi anak yang bisa dibanggakan orang tua, bisa dibanggakan para guru, dan bisa menjaga baik nama sekolah kita. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan oleh Allah dalam belajar, diberikan pembuka futuh hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Ya, ini Mas sambil memberikan tausiah tapi sambil santai. Ya, mudah-mudahan walaupun begitu, karena saya kesifatan manusia biasa, al-insan mahalul khata' wa nisyan, manusia tidak luput dari kesalahan serta kehilapan. Oleh karena itu dari saya Al-Fakir Muhammad Jamal mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ngampura enggak Bu Guru? Pak Ngampura Ustaz. Santriwan, santriwati, siswa-siswi tidak? Orang lanjut Ustaz Teren. Maafin enggak? Alhamdulillah. Kalau ada jarum yang patah, tolong jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata akoh yang salah, tolong jangan disimpan dalam hati, apalagi dilaporin ke polisi. Buah dukuh, buah semangka, delima, itulah nama buah-buahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama mengaturkan kita dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini bertemu dengan Allah sallallahu alaihi wasallam dan berkumpul dengan para rasul di surga Allah. Ala hadiniya wa la kullu salih ila hadatin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. صل وسلم ورضي الله عن كل صحابة رسول الله أجمعين. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعم يكافئ مزيدا. يا ربنا ولك الحمد وتسق ما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقرى وتبقى بالخوائب وتنال بالرضا والوصل الخاطئ وتسقط بالوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بكل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا من جميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا صور الغايات من جميع الخير في الحياة بعد الممات. إنك السميع القريب مجيب الدعاء وقاضي الحاجات. اللهم صل على سيدنا محمد قدر لا تدركني يا رسول الله. يا ربنا يا إلهنا وسيدنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. وصدقوا بالحي القوم الذي لا يموت أبدا ونعفو عنكم السوء بعافية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع التوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا تقبل منا وضوءنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتخصنا وتمدسنا يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم بارك لنا في رجاء وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجاء وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجاء وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع التوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم جمع هذا جمع مرحوما وتفرق به تفرق محصورا ولا منا معنا سكيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك السلام في الدين والدنيا والآخرة.
والعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم وطوبا قبل الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. وسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. استجب يا مولانا ببركة النبي العظيم وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 آمين. اللهم بحق الفاتحة بسر الفاتحة وبركة الفاتحة وبكرامة الفاتحة دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.